Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang nikmat Allah, sungguh lagi ayat yang Tuan baca di dalam mukadimah khutbah, bahwa Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung berapa jumlah nikmat Allah itu, tidak akan pernah kamu dapat menghitungnya. La tuhsuha, kamu tidak akan pernah dapat menghitung berapa jumlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya hadirin yang berbahagia, topik kita pada Uro yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat pada kita Nyoban Bandung. Nah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita keliru memahami tentang nikmat. Ketika kita handapeng, sering kita mengeluh dan kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita hana rezeki lain. Ketika kita handapeng, kita pegang bagok bahwa kita hana rezeki. Dan kemudian ketika kita pun diberi nikmat yang lebih oleh Allah, yang pun hana lakukan sesuatu yang setimpal dengan nikmat yang diberi lebih kepada kita oleh Allah. Nyoba hadirin yang berbahagia, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin melihat apa sebenarnya nikmat itu. Bagaimana sebenarnya yang dipegang dengan nikmat? Apakah benar nikmat itu hanya uang, hanya harta, atau hanya jabatan? Nah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bukan saja dalam bentuk uang, hana mencih dengan baik, hana mencih dengan harta yang lain, menancit jabatan dan sebagainya. Sungguh nikmat Allah yang Allah titipkan kepada kita, nafas saja yang kita hembus, yang kita tarik setiap saat, itu adalah merupakan nikmat Allah yang tidak juga akan pernah kita bisa menghitungnya. Bagaimana kita membayangkan, andai nikmat nafahnya sedeti mentan betul oleh Allah, si detik mentang kebetulan meninggal, dia tak pernah nampak mudhun itu lapan meninggal. Maka nafas tersebut, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itu juga merupakan nikmat yang luar biasa. Dan kemudian hadirin yang berbahagia, ketika juga orang mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang, ada orang berpegang kemudian apa yang bujah katanya, kita tawarkan uang 10 juta untuk satu biji matanya. Kalau kita dok yang mana yang 4 peng lebih 10 juta dolar, karena dolar yang berpegang apa yang 4 peng kedua 10 juta, lebih yang mata ini lebih. Apa yang akan kita katakan? Sungguh bahwa kita tidak akan pernah rela satu biji mata pun akan dikeluarkan oleh orang menggantikan nikmat yang luar biasa. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyidumnan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apa yang kemudian kita ingkari? Nikmat yang Allah, nikmat yang Allah beri kita.
Hana sungguh bahawa semua yang kita miliki, yang ada pada kita, semuanya itu adalah nikmat. Hatta sakit sekalipun. Sakit, gop dengar domi mejang-mejang. Katanya sakit, hanya bisa duduk di depan rumah saja. Tadu ikut drive, dah pegang bahan dengan rumah, tapi duit lun tiada di rumah. Lun kalan udung lalu lalang. Hawa lun kena jang anjir ni, pakan kaki lun kalami. Apakah pada orang yang sakit itu tidak ada nikmat? Nikmat dari yang berbahagia. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakipan pegang nikmat sakit. Mungkin Allah ingin memberikan nikmat kepada kita, memberikan pahala kepada kita melalui sakit. Karena menyangkan melalui sakit kita hanya pernah kedua untuk tak beribadah, untuk berzikirullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakit, ada dua, taruh dah berzikir. Berzikir subhanallah dan tasbih subhanallah. Tapi kata pimpinan Allah, katakanlah orang lalu lalang, kemudian kita akan mempertimbang-timbangkan, membanding-bandingkan. Pakiban ronyo lun tak sakit, urung hana sakit, lalu lalang nikmatnya mereka berjalan, nikmatnya mereka ke masjid ingin menunaikan salat berjamaah. Sementara lun hana sanggup ni menyempun haleluya indah bagi keluarga. Sidang jemaah Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hanya kita sendiri yang lupa. Hanya dua bahawa segala sesuatu yang Allah berikan itu adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri, hatta sakit sekalipun. Orangnya hadirin yang berbahagia di mana-mana. Betuan kala juga dalam belang kedainya masih di Negara Barat. Entah mungkin belang di Bambi, belang pan di Jali dan sebagainya dulu penuh dengan padi. Sayang tapi padi hanya lagi. Rojik urung si katanya umur hitun 3. Hitun 3 umur cukup. Hasil yang diperoleh oleh orang tua kita gemugo dalam hitun 3 segai umur cukup untuk menghidupi keluarga. Dan bahkan hadirin yang berbahagia, orang tua kita telah berhasil mendidik kita, memberikan pendidikan kepada kita, sehingga kita nyojit dan sebagainya. Ngan apa kebiayai dan ngan gemugo itu tiga, dan gemita lain di kapal. Urangnya katanya dah mau 2 ke dalam itu, tapi hantai. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Bahkan urangnya katanya dah mau 2 ke dalam itu, tapi bahkan hantai. Tamita tulah calo gini. Ban bunga kata tebit dari keluarga, dari rumah. Bahkan mana dalam tempat ibu dah tengok kata berapa. Dajah dah minta rezeki. Dia kerja. Kupa katanya untuk menghidupi keluarga. Anak dalam ibu dah katanya kamu dah berapa. Pajan tahu ketika anak kai hilang malam. Poh tibelah malam baru tengok. Sehingga kembali lagi rutinitas seperti biasa. Ban bunga kata kita hadirin yang berbahagia. Tapi pakan yang berbanding tidak mencukupkan kita. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, pada diri kita. Apa itu hadirin yang berbahagia? Kita tidak merasa bersyukur kepada Allah. Kurangnya rasa bersyukur kita kepada Allah. Dan bukti bahawa kita yang kurang bersyukur kepada Allah
kita dengan sepele, dengan gampang meringankan perintah Allah. Mungkin sembahyang merokok yang tepat pada, walau kadang hana berjamaah bere uronyo bele untuk berjamaah tepat pada yang tepat. Sembahyang hana lidah tepat pada, pakiban harap-harap bucung wade lain jadi baru ketemu semaya. Atau bahkan kadang lewat domnan sibuk bertanya hadirin yang berbahagia. Kemudian bertanya hanali begitu taat kepada Allah. Hana taat kepada Allah. Hana taat beribadah. Rezeki jum neberi Allah. Tapi kita tidak pernah melihat ke sekeliling kita. Tua dan yang tak kalah begini ring, sabi-sabi yang tak kalah tapi wadi. Tidak pernah melihat ke bawah, tidak pernah melihat ke samping. Yang terbayang, yang terlihat adalah bagaimana kita mendapatkan. Tidak pernah kita membayangkan, tidak pernah terfikir bagaimana yang sudah kita dapatkan, kita bagikan kepada orang. Kita berbagi kepada orang. Sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo mungkin keberkahan kita yang dicabut baju-baju. Keberkahan juga yang kami miliki dicabut baju-baju. Ketenangan di dalam hidup kita nyo berkurang. Bahkan kembali lagi bahwa nyo rasa syukur kita. Padahal Allah sudah jelas mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dari nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tambahkan itu. Yakin, percayalah, aku akan berikan kepadamu la azidannakum. Lun akan lu tambah nikmat yang kalau berikan kepada kata lebih daripada apa yang kita rasakan orangnya. Gimana kita boleh syukur seperti yang tadi hadirin yang berbahagia. Tahan kedanya coba kembali. Hana resep lain yang untuk menenangkan hati kita. Tidak ada resep yang lain yang membuat kita disukai dan disayang oleh Allah kecuali hanya beribadah taat kepada Allah. Hana lain. Sudah terjawab bahwa orang yang mupeng mengharta rupanya dengan hartanya tidak menjamin ia bahagia. Pegang bahawa le harta le peng akan membuat kita na bermoh na anak juga senang. Terbukti tidak semua seperti itu. Dung orang yang kaya yang udip muteng panen susah. Bak mata tanya tak kalah gaknya lebih. Tapi gaknya hati ke anak doang kan. Susah ke ni. Ada ajit rumah hanya balik wong. Pakan tabe karu. Dekat rumah tabe karu. Anak hanya itu mati. Pikiran gaknya susah. Membuat tensi darahnya selalu meninggi. Sampai dia menyakit macam-macam dan sebagainya. Gedanya yang hadapan dia namanya alhamdulillah mati. Jadi pula bicara-bicara. Pengajian dari pas-pasan alhamdulillah. Jomo dari tayu ya pengajian ni pula kabada ya. Senang jandai kedengar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mana juga bahawa harta itu membuat kita bahagia. Belum. Nah, kemudian hadirin yang berbahagia, orangnya nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apakah sudah kita lihat ke sekeliling kita? Nyo harta yang kau titip ya Allah pada nyo yang baca tepo yang katin juga na anjir dah pegang ana ulun hana lun katin ana harta na Bandung dena menurut kada bahawa kita yang Bandung punya kekayaan. Sudahkah kita melihat ke sekeliling
kita. Yang ni tamping rumah kedai kadang nani yatim ke kau. Anali ayah. Oh ayah home masa konflik ke hana wali tongore. Siapa yang melihat kehidupan mereka? Ibunya. Ibunya yang hari ini berubah fungsi menjadi juga seorang ayah. Selain ibu, ia juga menjadi seorang ayah, membanting tulang menjadi nafkah untuk anak-anaknya. Dan nyodo-nyodo yang berbahagia, yang lengkap dalam keluarga, hanya bisa melihat keadaan mereka. Alun mendengar keadaan mereka, tanpa pernah kita membantu mereka. Yang nuru raya berusaha ikut. Apa yang kita berikan kepada mereka? Nak dah belum berjaya kan demikian kamu? Dia dah belum lulu ke berjaya mereka. Apakah ikut kita di dalam memberikan kepada mereka? Nyawa hadirin yang berbahagia. Allah bengeng. Allah marah ketika ada hamba-hambanya yang disia-siakan oleh hamba-hambanya yang lain. Walaupun hamba-hamba yang tak sia-siakan lagi tanya di urung hukum mati. Urung yang hana mayang. Tapi kita menyia-nyiakan mereka. Kita juga tidak pernah mengajak mereka. Malah kita dah kucilkan urungnya. Yang hana itu mayang, hana dapat koli pakai. Hana itu mayang. Dek kabili gitu. Tak pegah lembang tak kampanye. Tak pengaruh nunggu imum dari binatang. Yang nunggu yang hana itu mayang baik lebih jaga. Tantang jaganya daganya. Bagaimana kita mau vonis seperti itu? Kita harus mendiskriminasikan mereka, mengkucilkan mereka, akan mengadu kepada siapa mereka? Padahal mereka punya saudara seperti kita, orang-orang hebat, orang yang kaya. Karena itu tuh pegawai tuh pegawai keadaan roy punya. Padahal ida nyona yang tampil rumah ulun kaya, tapi kita tidak pernah membantu mereka. Yang hanya kita mencibir mereka, seakan-akan kita lebih daripada ulun-ulun yang lain. Kenapa kita harus mencibir mereka? Kenapa kita tidak pernah mengajak mereka, mendekati mereka? Nyawa hadirin yang berbahagia, di kampung-kampung juga demikian. Nah, ada anak muda yang memang mulut dah pegah gitu, nyawa anak ini berumur dipilih, semayangan terputan, gaduh dengan game terus, gaduh dengan cip terus. Hanya kita bisa membicarakan mereka. Aduh dah pegah-pegah, dua kelompok-kelompok dah pegah tetapi gerodo dengan kumadi demi muda kemudian. Pakai gaduh dengan cip terus. Pernahkah kita mendekati mereka, memberikan mereka nasihat, mendekati dengan metode-metode yang bijak? Punya metode dahulu berangkat tahu bijak. Yang pun kamu dalam game yang tu yang kamu game ada pengayawai. Yang lagi Bandung urang je. Ada tidak metode lain bagaimana kita mendekati mereka agar mereka sayang, agar mereka teringat kepada Allah? Nyawa hadirin yang berbahagia, hancur tak boleh roh Bandung tangguh. Ketika Allah nanti akan bertanya, pakan roh ke hana kata mayang, hana topi ingat ikelian mudanya. Hai kampung dumuru malai-malai. Pakan hana kaya apa? Hana pernah pakan. Berarti itu nunggu yang berbahagia. Kita punya kewajiban, semua kita. Kan hanya kecil pendal kampung. Yang mangan gede-gede wana urutan kecilnya. Urutan umumnya, itu yang mangan ada. Ada yang hana urusan dengan keadaan di kampung. Bandung telah Bandung yang sangkut paut hadirin yang berbahagia. Setidak-tidaknya kepada keluarga kita sendiri. Bandung tangkut. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Rezeki ilam bajutin. Yang nuluduan kalian katrin uluduan anak lenjak belum kenal. Kalian karena pemekaran, pelebaran masjid. Karena tiang kaguh yaunun, alhamdulillah yang masjid akan semakin luas.
dan tentu saja akan semakin indah. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Allah sangat senang ketika Allah memberikan kepada kita, kita juga ikut memberikan kepada orang lain, dan juga termasuk kepada pembangunan masjid lagi. Bunona pengumuman wakaf semen 20 sasa yang tiada saudara adanya nak sebutkan bunuh tahlil 2 kedua sonan gedanya hana sanggup tapi 20 mosa samosa sanggup samosa kami hadirin yang berbahagia samosa yang nak kemampuan danyo samosa kami anak perlemale bela pengumuman danyo diumumkan samosa 3, 5, 10 anak perlemale. Kenapa harus membuat kita malu? Memang tak madunan yang saya mampu. Justru orang yang rezeki yang kaya-kaya menyeburi di membosaknya melele. Akan karena lepeng. Nah, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu untuk membuat agar Allah senang kepada kita, agar Allah sayang pada kita, agar Allah selalu menjaga kita, membuat hidup kita menjadi tenang, nikmat yang Allah berikan berasa cukup. Walau kadang tapi berasa cukup. Hanyalah berbuat amal-amal kebajikan. Salah satunya adalah seringnya bersedekah, semakin taat kepada Allah, sering peduli kepada orang-orang yang lain. Nyobek dan pelihara musuh-musuh. Musuh-musuh bedanya dari sering dan pelihara. Padahal Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi ini berkata, "Tabaghadu, baik dan membenci-benci." Yang antara sidro orang dan orang yang lain membenci-benci, mempengaruh-pengaruh. Ketika orang lain ramai jahbah orangnya, kita pengaruhi orang lain, mereka jahbah orangnya. Hana malimji, hana pahji, hana jeji. Ya, kita membenci. Hana punangkan membenci orang lain, iri pada orang lain. Padahal Nabi sudah mengingatkan wala tahasadu. Baik saling membenci-benci, baik saling mengiri-iri. Saling berbagi. Uronyo yang bagunanyo, tapi pun yang mungkin. Kemudian juga Nabi mengatakan wala tadabaru. Jangan saling berbelakang-belakangan. Baik bobok muka. Baik bobok muka, baik masa-masa muka. Baik mukueh-kueh. Ya, nagot orangnya. Hadirin yang berbahagia, Nabi ini ikankan wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu itu menjadi saudara di mata Allah, pandangan. Kamu menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Yang menyehana saling bersaudara anak umat. Menyehana kompak dengan anak umat. Kali kepada kalian. Sejarah sudah membuktikan. Dan bahkan sejarah itu kita orang yang menjalaninya. Bahwa tanpa kekompakan kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikan dalam waktu yang singkatnya memberi manfaat kepada Tuhan pribadi dan juga kepada gedanya Bandung sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.